Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sehat Hati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah berpikir kreatif kuncinya kemajuan. Berpikir berarti menggunakan akal budi, akal dan perasaan untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Kreatif berarti daya cipta, kemampuan untuk menciptakan. Konon kabarnya manusia ini merupakan wejawantah dari Allah yang Maha Pencipta, sehingga kita punya kemampuan untuk mencipta atau berkreasi, mengkreasikan sesuatu. Kunci itu jawaban yang disediakan atas pertanyaan. Ya, mengapa begini, mengapa begitu, bagaimana ini, bagaimana itu, apa ini, apa itu, gitu. Kemajuan itu keadaan maju, berkembang, baik itu kepandaian, baik itu pengetahuan. Misalnya kemajuan teknologi, ya berarti berkembangnya ilmu teknologi. Berpikir kreatif kuncinya kemajuan, artinya berkembang. Contohnya, dulu konon kabarnya di awal-awal pembahasan tentang manusia secara biologi, juga secara sejarah dari barat ya, manusia ini dikenal dengan manusia purba yang kemudian itu tadi namanya manusia ya, manusia itu kan mempunyai daya batin untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Itu sudah fitrahnya manusia. Ya mungkin manusia purba ini tadi, nenek moyang kita ini tadi mempertanyakan gitu kan, kok kita begini misalnya, menetap, atau kok kita berpindah-pindah terus, tidak menetap, nomaden ya. Akhirnya mereka menjadi menetap. Mungkin dulu tidak menggunakan pakaian, entah dilatar belakangi pengalaman apa, kejadian apa, akhirnya muncul untuk berpakaian. Sampai akhirnya muncul perkakas untuk menggali, perkakas untuk perkakas dapur untuk makan, minum. Kemudian daya cipta manusia itu berimajinasi. Perkakas ini akhirnya dipoles lagi dengan memanfaatkan barang-barang, bahan-bahan alam yang ada, ternyata bisa dibentuk dari kaca, gelas, bentuknya gelas. Untuk berdandan akhirnya tercipta cermin untuk melihat diri. Kemudian masih banyak lagi sampai ke hari ini. Baju ya, baju saja harusnya kan baju itu cukup, ya udahlah baju kaos. Sekarang jadi macam-macam, ada baju tidur, ada baju kebaya, ada baju santai seperti itu. Ya itu kan hasil daripada kemajuan, hasil daripada berpikir kreatif itu tadi. Terus mengapa sih harus berpikir kreatif gitu ya? Ya yang pertama pasti berpikir kreatif itu satu kebutuhan manusia, karena fitrahnya manusia itu adalah bertumbuh, berkembang. Manusia itu ada satu rasa yang disebut jenuh. Nah ketika seseorang jenuh itu biasanya mempertanyakan, kemudian mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Kok kita gini-gini aja sih, kita bikin acara yuk. Nah, itu kan bentuk daripada kunci ya, bentuk dari berpikir kreatif. Ya tidak bisa dibohongi bahwa berpikir kreatif itu adalah kebutuhan manusia, fitrah manusia ya eksistensi manusia gitu.
untuk dikenali. Jadi untuk eksis, ini loh saya. Jadi manusia itu kan diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Nah, manusia itu ada kecenderungan untuk mempertunjukkan keunikannya tersebut, untuk menunjukkan keberadaannya. Nah, itu biasanya dimunculkan melalui kreativitas dirinya. Bisa kreativitas dalam teknologi, ya misalnya penemu Facebook ya, si Mark itu dikenal atau eksis karena teknologi kemajuan teknologi yang dikembangkannya. Misalnya siapa lagi, ada dari musik Michael Jackson misalnya, itu kan hasil kreativitas keunikan dirinya yang dikeluarkan, akhirnya berkembang, mengalami kemajuan dalam bidang seni, tarik suara. Ada yang dalam bidang bisnis, masih banyak lagi, ada yang dalam bidang kepemimpinan. Ya, karena setiap manusia itu ada kunci. Ada kuncinya masing-masing. Dan kalau berbicara tentang kunci, maka kita juga terkadang mendengar ada juru kunci. Terkadang kita sendiri tidak bisa menemukan kunci itu, bukan tidak bisa, atau lambat, atau butuh bantuan untuk membuka keunikan yang ada pada diri kita. Makanya ada juru kunci ini dalam artian kita butuh orang yang mengingatkan kita bahwa kamu punya kemampuan ini, kamu bisa mengembang untuk bisa dikembangkan, ya. Orang tersebut bisa dalam bentuk motivator, bisa dalam bentuk motivator, baik itu motivator benar-benar motivator, seorang motivator, atau motivator orang-orang terdekat kita. Karena yang paham kita itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, karena kita nggak paham sama diri kita sendiri, tapi orang lain lebih bisa membaca diri kita. Ya, jadi seperti itu. Berpikir kreatif kuncinya kemajuan. Apalagi di zaman sekarang, kalau kita tidak bisa berpikir kreatif, atau kita tidak bisa eksis, menunjukkan eksistensi diri, keberadaan diri, menguak keunikan diri, itu ada bahasanya berkembang atau punah. Karena kemajuan itu cepat sekali. Terkadang kita baru belajar tiba-tiba udah muncul yang baru lagi, sehingga yang baru kita pelajari ini sudah tidak berlaku lagi di kehidupan sosial. Atau nanti kita mempelajari lagi yang baru, orang sudah yang baru lagi. Jadi kalau setidaknya kita harus lebih cerdas. Jadi yang bisa bertahan itu yang paling kreatif, yang paling bekerja cerdas dan bekerja keras, serta bekerja ikhlas. Karena betapapun bekerja keras dan bekerja cerdas, sebagian dari yang berhasil itu ya bilang bahwa keberhasilan mereka itu tidak lepas dari bantuan yang maha mencipta, ya, maha kuasa. Karena ketika mereka hanya mengandalkan kecerdasan dan kerja keras itu saja, ya tumbang juga gitu. Jadi diperlukan rata-rata yang ikhlas itu kerjanya dari hati. Ya memang kita menyukai pekerjaan itu yang biasanya melesatnya kenceng. Ya, jadi mau tidak mau kita harus, kalau mau pada tingkatan yang paling atas, ya harus 2 langkah lebih maju dari pemikiran orang lain. Nah, sekarang kalau kita berbicara berpikir kreatif sama berpikir kritis, kalau berpikir kritis itu biasanya berpola. Jadi polanya ya kita lihat dulu secara faktual, kemudian kita konsepkan dengan pengetahuan konseptual, referensi-referensi, baru kita eksperimen, kemudian kita bisa mengkritisi, keadaan yang ada atau sesuatu yang sudah ada. Cuman kan tidak bisa hanya sebatas kritik atau kritis.
Jadi berpikir kritis itu bagian dari apa? Berpikir kritis itu bukan berarti kritik ya, namun kritik itu bagian dari berpikir kritis. Jadi polanya masih mudah untuk dipahami. Tapi kalau untuk berpikir kreatif itu cenderung terkadang di luar pola. Jadi dia udah selesai dengan pengetahuan faktualnya, sudah selesai dengan pengetahuan konseptualnya, sudah mengalami banyak hal, kejadian, eksperimen, kemudian mempertanyakan semua hal itu, merenunginya, kemudian nanti tiba-tiba ada intuisi atau seolah-olah ada yang ada pemikiran, kenapa saya nggak melakukan ini gitu. Nah yang bentuknya tiba-tiba itu tadi, intuisi itu tadi, ada yang bilang ya itu bisa dibentuk, bukan bawaan gitu. Mungkin karena dibentuknya itu tadi karena banyaknya perjalanan atau proses yang sudah dilewati di tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya, akhirnya membuat dia berpikir, akhirnya muncul yang namanya itu ide yang baru. Namun ide yang baru itu kan kumpulan daripada atau jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan terhadap kejadian-kejadian yang sudah terlewatkan. Nah, jadi namun kreativitas ini biasanya karena dia unik, karena dia tidak pada umumnya, tidak normal, memang di awal-awal biasanya ya itu terjadi penolakan. Kok gitu? Nah, misalnya seorang pemimpin tiba-tiba dari yang diktator misalnya tiba-tiba menjadi liberal, itu kan kontras, biasanya ada penolakan gitu. Namun sejauh kita tidak menyerah, sejauh kita yakin itu yang kita lakukan benar, memang ujian akhirnya itu harus mampu mempertahankan, mampu mempertanggungjawabkan hasil kreativitas kita itu tadi, mampu meyakinkan bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan bersama gitu. Seperti bos Facebook kan di awal-awal juga banyak yang dikorbankan, harus drop out dari kampusnya, memfokuskan waktunya, tenaganya, pemikirannya untuk mengembangkan Facebook. Mungkin di awal-awal juga ditertawakan orang gitu. Namun terus dengan keyakinannya, biasanya orang yang sudah mendapatkan satu ide karena proses yang panjang itu biasanya tingkat keyakinannya memang tinggi. Itu tadi sudah bekerja cerdas, dapat ide kan, kemudian ditekuni, kerja keras, didalemin, yang terakhir ya kerja ikhlas, seneng gitu. Jadi dia jalannya nggak terbeban, akhirnya dia pondasinya kuat, nggak ujian untuk dijatuhkan itu tidak merobohkan bangunan daya ciptanya itu, sampai pada akhirnya orang mampu untuk menerima, dan itu menjadi satu kunci daripada kemajuan, menjadi salah satu kunci untuk berkembangnya atau majunya tatanan kehidupan. Seperti itu. Jadi berpikir kreatif atau punah, yang rebahan, yang tidak bekerja, orang rebahan itu kan tidak bekerja cerdas, tidak bekerja keras, apalagi bekerja ikhlas ya. Jadi seperti itu. Jadi tentunya pasti akan terlibas oleh situasi, oleh keadaan, tidak akan mampu untuk bertahan seperti itu. Jadi yang bisa bertahan di zaman sekarang di mana perubahan teknologi itu kencang, berlari kencang, ya itu tidak akan bertahan. Mari kita untuk terus berproses hingga kita mencapai pada tahapan manusia yang mampu untuk berpikir kreatif ya, sehingga kita mampu untuk hidup di zamannya ya. Jangan kita hidup di kemajuan teknologi tapi kita masih seperti orang yang
apa seperti orang yang tidak ada teknologi, ya payah itu. Kira kalau untuk kita pribadi yang mungkin tidak ada anak, istri atau suami dan keluarga, tidak ada beban, pergi saja ke hutan, kemudian sampai akhir hayat di sana. Cuman kan kita ada kehidupan sosial, ada rumah tangga, ada keluarga yang harus kita jaga, kita rawat, kita kembangkan. Semangat! Terima kasih sudah menyimak pembicaraan kita pada hari ini. Sampai jumpa di Sri Hartati Berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.